Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, tadi cuma action yang sebenarnya ada di Selamat Halu Remix. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di tutorial sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada pada sheet ke-46. Namun kali ini kita akan membahas tentang fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada sheet ke-47. Baik, di tutorial kali ini langsung saja kita buka program Excel-nya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, di sini kita akan membahas fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada sheet ke-47. Di tutorial sebelumnya kita telah membahas di sheet ke-46, yaitu bagaimana cara mencari data ganda dengan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada sheet ke-46. Namun di tutorial kali ini kita akan membahas 5 tips cara VLOOKUP ke kiri yang ada pada sheet ke-47. Oke, langsung saja di tutorial kali ini kita eksekusi di sheet ke-47 ini. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja kita eksekusi berkenaan dengan rumus formula yang ada pada sheet ke-47. Production. Nah, di sini di sheet ke-47 ini saya telah menyiapkan sebuah tabel, di mana tabel tersebut yang nantinya akan kita ambil datanya yaitu data mata pelajaran di sini berdasarkan kode mata pelajaran yang ada pada kolom C. Nah, di tutorial sebelumnya kita pernah membahas tentang rumus formula, bagaimana cara menggunakan rumus formula VLOOKUP pada program Microsoft Excel. Namun kali ini kita akan membahas 5 tips cara VLOOKUP ke kiri. Nah, untuk perlu saya ingatkan kembali untuk rumus VLOOKUP itu sendiri di sini. Misalkan kita memiliki sebuah data seperti ini ya. Contoh
tabel array yang nantinya akan kita fungsikan pada rumus VLOOKUP adalah ini. Contoh di sini sama dengan VLOOKUP. Untuk VLOOKUP itu sendiri, nah di sini untuk tabel arraynya kita blok dari kolom ini. Untuk tabel arraynya kita blok, kemudian sebelum ya benar ya, di sini untuk tabel array ya, untuk lookup value-nya kita arahkan ke M3. Untuk tabel arraynya adalah kolom sel G4 sampai I19. Kemudian untuk full index number, karena data yang akan kita cari adalah mata pelajaran, berupa mata pelajaran, maka di tabel array ini mata pelajaran ada pada kolom keberapa? Ini tabel arraynya yang kita blok tadi. Untuk mata pelajaran ada pada kolom ke 1, 2. Pada tabel arraynya ada pada kolom ke-2. Maka karena kita akan mencari mata pelajaran ada pada kolom yang kedua, maka kita ketikkan angka 2. Kemudian exact match, maka dia akan menghasilkan nilai NA karena yang kita cari berdasarkan kode mata pelajaran. Sedangkan untuk VLOOKUP itu sendiri, jika data yang kita cari adalah mata pelajaran, maka untuk fungsi VLOOKUP itu sendiri, jika kita ketikkan angka 1, dia akan menghasilkan mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, ada pada posisi ke-1. Jika kita ketikkan angka 2, maka ada pada nilainya adalah bahasa Inggris, mata pelajarannya adalah bahasa Inggris. Akan tetapi jika VLOOKUP ini kita masukkan A001, maka dia akan menghasilkan nilai NA. Akan tetapi yang kita inginkan adalah kode mata pelajaran, sedangkan VLOOKUP ini akan menghasilkan nilai NA. Mengapa? Karena mata pelajarannya, untuk kode mata pelajaran ada di sebelah kanan mata pelajaran, data mata pelajaran yang kita cari. Sedangkan untuk rumus VLOOKUP itu sendiri, untuk kriterianya yang kita ambil datanya itu adalah dimulai dari kiri ke kanan. Sedangkan kode mata pelajaran ada pada kanan mata pelajaran. Jadi dia akan menghasilkan nilai, untuk rumus VLOOKUP itu sendiri akan menghasilkan nilai NA, artinya error, tidak bisa kebaca untuk rumus VLOOKUP. Jika kita rubah di sini 5, dia akan berubah mata pelajarannya adalah fisika. Untuk VLOOKUP itu dimulai dari kiri ke kanan. Jika dari kanan ke kiri, dia akan menghasilkan nilai error. Nah, disinilah fungsi rumus VLOOKUP, dan kekurangan dari rumus VLOOKUP itu sendiri disinilah. Maka daripada itu, untuk mengatasi rumus VLOOKUP ke kiri, di sini kali ini kita akan membahas 5 tips cara VLOOKUP ke kiri. Untuk rumus VLOOKUP itu sendiri, jika kita masukkan 3, saya ulangi, adalah matematika. Jika kita masukkan kode barang, tadi tabel arraynya kita blok semua. Jika masukkan kode barang sebanyak A001, dia akan menghasilkan NA. Itulah VLOOKUP. Kali ini kita akan mengambil mata pelajaran berdasarkan kode barang yang ada pada sebelah kanan mata pelajaran data yang kita cari. Caranya, kita memfungsikan sebuah rumus index dan match. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan sama dengan index. Kemudian index untuk datanya kita blok di kolom H4 sampai H19. Kemudian titik koma. Setelah demikian, kita kolaborasikan rumus index tersebut dengan fungsi rumus match. Oke. Untuk lookup value kita arahkan ke sel C5. Karena kriteria yang kita ambil adalah kode mata pelajaran, yaitu A001. Kemudian titik koma. Lookup array, karena tabel arraynya yang pada VLOOKUP di sini, lookup array kode mata pelajarannya ada di sebelah kanan. Jadi kita blok di sini. Kemudian titik koma, kita exact match saja. Kemudian kita enter. Kemudian
Oke lagi. Ya, A001 bahasa Indonesia, sedangkan kriterianya ada di sebelah kanan. Dia akan memVLOOKUP berupa kriteria A001 kode mata pelajaran ke kiri. Ketika kita sorot ke bawah rumus formula tersebut, dia akan berubah menjadi bahasa Inggris A002. Jika kode mata pelajaran A003, nilainya adalah mata pelajarannya adalah matematika. Jika kita tarik lagi rumus formula tersebut adalah ekonomi. Sehingga fungsi bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP ke kiri, ini cara yang pertama. Kali ini kita akan membahas 5 cara. Untuk cara yang kedua, kita lanjutkan, kita geser ke sebelah, kita sorot ke bawah. Untuk VLOOKUP ke kiri, untuk rumus formula yang kedua, VLOOKUP ke kiri, kita mengkolaborasikan antara rumus VLOOKUP dan JOS. Oke, untuk VLOOKUP dan JOS, di sini yang pertama kita masukkan sebuah rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kita kriterianya karena kita akan mencari kode barang berupa kode mata pelajaran untuk mendapatkan data nama mata pelajaran. Untuk kode pelajarannya kriterianya adalah kode mata pelajaran A001. Kemudian titik koma kita fungsikan rumus, kita kolaborasikan ya. Benar. Oh iya, kita kolaborasikan dengan fungsi rumus JOS. Kemudian kita buka kurung dengan kurung kurawal seperti ini. Kemudian 1/2 nya kebalik ya, yang seharusnya seperti ini kita gunakan yang seperti ini, 1/2, kemudian tutup kurung dengan tutup kurungnya bentuknya seperti ini. Kemudian titik koma, titik koma selanjutnya di sini kita yang pertama kita blok kode mata pelajarannya yang akan kita cari. Kemudian setelah kita blok, kemudian titik koma lagi, data yang kita cari adalah data berupa mata pelajaran. Kita blok dari kolom H23 sampai H38. Kemudian selanjutnya kita tutup kurung, kemudian titik koma 2, kemudian titik koma lagi, false exact match. Kemudian kita ini 2 karena ada pada kolom kedua dimulai dari yang kiri. Ini kode mata pelajarannya kolom 1. Untuk mata pelajaran yang akan kita ambil itu ada pada kolom yang kedua sesuai dengan tabel array. Kemudian kita enter lagi, nilainya ada Indonesia. Ini cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, di sini sebenarnya sudah ada, tinggal kita hapus saja dulu untuk cara yang ketiga. Oke, untuk cara yang ketiga sebenarnya ini caranya sama, hanya saja ada sedikit perbedaan berkenaan dengan fungsi rumus tersebut. Tinggal kita copy paste saja. Kita kolaborasikan fungsi rumus VLOOKUP tersebut dengan rumus VLOOKUP tersebut. Untuk ini ya, untuk ini JOS-nya kita ganti dengan if, sedangkan ini kita rubah 0 ya, 0 sama.
cuma hanya sedikit kita rubah, yaitu berkenaan dengan choose, dan 1/2 nya kita rubah dengan 1/0. Kemudian kita enter. Nilainya adalah bahasa Indonesia. Ini cara yang ketiga. Setelah ini fungsi rumus VLOOKUP ke kiri, cara yang ketiga. Oke, selesai. Untuk selanjutnya, fungsi rumus VLOOKUP ke kiri dengan cara yang keempat. NTX Production. Cara yang keempat, untuk melanjutkan cara yang keempat untuk VLOOKUP ke kiri ini, kita gulir ke bawah, kita sorot ke bawah. Nah, di sini untuk VLOOKUP ke kiri kita mau mengkolaborasikan antara fungsi rumus offset dan match. Caranya kita ketikkan sama dengan rumus, formulanya adalah offset. Untuk rumus formula offset itu sendiri, referensi yang pertama untuk argumennya adalah referensi. Referensi kita klik tabel headernya, data yang akan kita ambil datanya, yaitu mata pelajaran, headernya yang diambil. Kemudian untuk rows ini kita matchkan saja, Oke, untuk lookup value-nya yaitu lookup value-nya karena kita akan mengambil data nama mata pelajaran berdasarkan kriteria kode mata pelajaran, yaitu A001. Kemudian titik koma. Selanjutnya setelah lookup value kemudian adalah lookup array. Untuk lookup array-nya yaitu adalah ini. Kita blok ini. Ya, ini. Oke, setelah kita blok, untuk match tipe kita exact match saja. Kemudian tutup kurung. Kita enter saja. Sorry, ada yang salah dengan rumus formula tersebut. Oh, di sini tinggal kita tambahi dengan 0 lagi. Oke, kemudian kita enter. Ya, sudah. Untuk selesai untuk fungsi rumus VLOOKUP ke kiri yang cara yang keempat dengan fungsi rumus formula offset dan match. Kemudian tinggal kita sorot ke bawah. Oke, ya benar, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, selesai untuk cara yang keempat. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke VLOOKUP ke kiri yang terakhir, yaitu yang kelima. Untuk melanjutkan kita gulir ke bawah. Nah, di cara yang kelima ini yaitu bagaimana cara memVLOOKUP data dimulai dari kanan ke kiri. Nah, di sini kita akan mengkolaborasikan dengan fungsi rumus VLOOKUP dan match. Caranya sama dengan rumus formulanya adalah VLOOKUP. Untuk VLOOKUP itu sendiri, lookup value-nya kita arahkan ke J81, kemudian titik koma. Untuk tabel array kita blok ini
pelajaran ya. Di sini kita ketikkan mata pelajaran. Kemudian titik koma G79. Ya, ini kita untuk tabel arraynya kita blok semua datanya. Kita blok dari sel G79 sampai I95. Kemudian titik koma. Match. Kemudian untuk match, untuk lookup value-nya adalah C81. Kemudian untuk lookup array-nya adalah kode barang, kode mata pelajarannya. Oke. Kemudian titik koma, match tipenya adalah 0. Kemudian tutup kurung, dan yang terakhir kita enter. Kemudian enter. Oke, sudah. Untuk VLOOKUP ke kiri, untuk A001 adalah bahasa Indonesia. Benar. Nah, akan tetapi di sini untuk fungsi rumus lookup dan match ini ada sedikit perbedaan. Ketika kita sorot datanya ke bawah, dia akan menghasilkan NA. Mengapa? Karena ketika kita bedah, dia akan bergeser. Supaya tidak bergeser, maka data ini perlu kalian absolutkan. Untuk tabel arraynya perlu kita absolutkan supaya tidak bergeser. Kemudian selanjutnya untuk ini, untuk tabel array, untuk lookup array, rumus match-nya juga kita kunci. Untuk lookup value-nya pada match ini biarkan saja. Kemudian kita enter. Oke, selesai. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Berkenaan dengan fungsi rumus VLOOKUP ke kiri. Oke, saya kira cukup sekian berkenaan 5 tips cara menggunakan fungsi rumus VLOOKUP ke kiri. Mudah-mudahan di tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin mengolah data di program Microsoft Excel, dan mudah-mudahan dengan adanya tutorial ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian, yang khususnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di kantoran maupun di sebuah lembaga pendidikan dan berbagai macam instansi lainnya. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya berkenaan dengan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada sheet ke-47. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP ke kiri pada program Microsoft Excel ini, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan rumus formula pada program Microsoft Excel ini. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini. Channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.
TX Production.